warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfa Intan Arifani dengan NIM akhir 031. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar mata kuliah pembelajaran IPA. Di sini saya mengambil kelas 5 bab topik C, yaitu teknologi untuk kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk baju, sepatu, sama mejanya dirapikan terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk nggak? Lengkap. Lengkap. Masuk semua ya. Kalian hari ini udah sarapan belum? Sudah. Kenapa belum sarapan? Kesiapan. Oh, kesiangan. Ya, sebelum itu, sebelum kita belajar, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk siapa yang ingin memimpin berdoa. Saya Bu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita hari ini akan belajar tentang teknologi. Apa sih itu teknologi? Kalian tahu nggak? HP. Ya, boleh. Laptop. TV. TV. Terus, nah, kita sehari-hari itu udah berdampingan atau kita itu sudah menggunakan teknologi. Contohnya, teknologi itu tidak hanya HP, tidak hanya laptop ataupun TV. Seperti sepeda motor itu juga teknologi maksudnya. Jadi, teknologi kalau sepeda motor itu maksudnya teknologi apa? Tahu nggak? Teknologi transportasi. Iya. Nah, terus kalau di sekolah itu biasanya kan ada proyektor, ada apa itu laptop, komputer juga, itu juga namanya teknologi, di bidangnya itu pendidikan gitu ya. Nah, apa sih itu teknologi? Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Teknologi bisa berupa alat sederhana seperti sepeda atau alat modern seperti komputer dan handphone yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, tadi kan sudah disebutkan beberapa teknologi yang ada di sekitar kita atau kita itu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau di sekolah tadi sudah disebutkan menggunakan proyektor, komputer, dan internet. Sedangkan di transportasi itu ada sepeda motor, mobil, dan kereta. Siapa yang sudah pernah naik kereta? Saya. Oh, belum. Nah, semua itu diciptakan untuk memudahkan hidup kita atau kegiatan kita sehari-hari itu agar lebih mudah. Tetapi selain itu kita juga harus menggunakannya secara bijak ya. Jadi nggak boleh berlebihan seperti kita itu naik motor yang harusnya kita itu pergi ke tujuan, misal ada undangan apa kita pergi gitu ya. Nah, tapi kita itu malah jalan-jalan muter-muter yang nggak jelas, itu namanya kita itu menghabiskan waktu, bensin seperti itu ya. Nah, manfaat teknologi. Teknologi itu memberi banyak manfaat seperti mempermudah pekerjaan, mempercepat komunikasi, mendukung belajar, memudahkan dalam bepergian, bahkan membantu dalam bidang kesehatan. Sekarang semua di sini punya HP nggak? Punya. Punya ibu. Tapi kan sekarang kalau ada pengumuman di sekolah, misal besok mendadak libur atau apa kan, sekarang lihat lewat handphone atau lewat WhatsApp kan, nggak seperti dulu itu kayak kita udah di depan gerbang tiba-tiba dibilang kalau hari ini gurunya rapat.
itu adalah salah satu perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, manfaat di kehidupan sehari-hari itu teknologi bermanfaat karena komunikasi jadi lebih cepat melewat handphone, pekerjaan lebih mudah dengan transportasi modern, dan pekerjaan rumah lebih ringan dengan alat elektronik. Apa sih yang memudahkan pekerjaan kalau di rumah menggunakan teknologi? Tahu nggak? Setrika. Ya, setrika. Nasi. Betul. Yang vakum cleaner. Ya, vacuum cleaner biasanya untuk nyapu. Blender, iya betul. Sekarang blender tidak hanya untuk bikin jus, tapi bisa menggiling daging juga kan. Yang chopper itu ya. Iya, yang kecilnya itu. Terus bisa bikin itu loh. Apa? Bikin apa? Blender bumbu. Oh iya, betul. Iya, yang kecil itu. Ya. Nah, tapi berkembang pesatnya teknologi itu ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu jika kita menggunakan terlalu berlebihan, misalnya anak menjadi malas karena terlalu banyak main game, mata cepat lelah karena terlalu lama menatap layar. Siapa yang di sini suka main game nggak? Aku nggak ini loh, Bu, main Roblox dia. Oh, kayaknya nggak boleh. Harusnya main Main ML. Tapi saya sebentar. berapa menit? Aku mainnya itu supermarket 2 jam. 2 jam itu terlalu kebanyakan, maksimal itu 1 jam aja gitu. Iya. Biasanya mainnya supermarket. Iya, jangan terlalu lama, nanti matanya sakit. Terus sering begadang apa? Oh iya. Dampak yang lain itu misal kayak apa ini? Kayak penggunaan listrik terlalu berlebihan. Seperti kalau kipas, kalau nggak dipakai itu sebaiknya dimatikan. Karena apa? Nanti selain boros juga akan membuat. Nah, contoh dampak kehidupan di kehidupan kita. Nah, contohnya itu teknologi dalam kehidupan sehari-hari, lupa waktu belajar karena terlalu lama memakai handphone atau gadget, polusi udara dari kendaraan, dan kecanduan media sosial seperti main TikTok terlalu lama, scroll Instagram atau main YouTube. Nah, itu adalah dampak dari media sosial ya. Iya. Nah, gimana sih cara menggunakan teknologi yang bijak itu? Kalian tahu nggak kayak gimana? Iya, betul. Aku kalau main HP dikasih waktu 1 jam. Nah, itu betul. Nanti kalau udah waktunya selesai, ya selesai. Jangan tantrum ataupun menangis ya. Kalau main HP itu buat belajar. Betulan itu nggak main game. Iya, main game itu sebentar, Bu. Iya, yang Tapi penting diawasi sama orang tua. Nah, maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Caranya seperti Mbak Belva tadi, menggunakan gadget seperlunya atau diberi waktu hanya 1 jam sama ibunya ya. Nah, memilih teknologi yang ramah lingkungan serta menyeimbangkan waktu untuk belajar, bermain, dan beristirahat. Jadi ada waktunya untuk bermain, itu misal 1 jam. Terus ada juga belajar itu harusnya lebih lama daripada main gamenya ya. Masa main gamenya 1 jam terus main gamenya 1 jam, belajarnya 1 menit kan nggak mungkin. Nah, sekarang kita lihat video ini. Bentar. Ini adalah perkembangan teknologi.
dari video ini tadi kalian lihat apa aja perbedaannya? Itu yang apa, kalau mau kemana-mana masih bingung, sekarang bisa pakai GPS. Ya betul, atau pakai Maps. Terus Dengerin musik, dulu main itu, sekarang pakai YouTube. Nah betul. Bahkan sekarang YouTube itu tidak hanya mengeluarkan gambar, tapi sekarang YouTube juga ada YouTube musiknya juga. Sekarang YouTube anak-anak juga ada. Kalian pakai yang mana? Kira YouTube. Aku YouTube pakai Kids. YouTube. Oh iya. Karena kalian kan masih SD, masih di bawah Iya, masih di umur, bawah harusnya umur. memang pakai YouTube Kids. Nah, sekarang ibu punya apa ya, permainan, yaitu kita akan membuat poster mini yang berisi ajakan atau apa sih, gimana sih caranya kita itu menghemat energi, seperti gimana cara mematikan lampu atau cara bagaimana kita itu hemat listrik dan tidak membuang-buangnya secara bercuma-cuma. Nah, ini tuh jadi kelompok ya, satu poster 2 anak. Kamu bertiga apa bersatu? Bersatu. Ini kamu nggak Ini yang ngambil? mana aja yang warna itu? Iya, ambil aja. Apa ya? Merah, kuning, hijau, biru. Aku kasih waktu 10 menit ya. Ini belum, Bu. Iya, aku mau yang ini. Mau yang mana? Mana ini? Ini. Warna biru aja. Warna biru. Warna biru. Menjaga takut biru. Yang bagus ya, kan udah kelas 5. Masa jebret? Ya ampun, jebret. Jebret loh, Bu. Jebret. Tidak jebret. Apa? Kamu butuh warna apa lagi? Warna apa? Ini aku punya warna pink. Ini juga warna. Warna kuning. Warna pink mana? Itu yang Boleh? Ini di bawah Mila. aku sudah tahu yang Ini tuh warnanya udah jauh-jauh guys. Nih. yang paling bagus dari apa? Yang paling bagus dapat bintang 5. Itu katanya Pakistan. Mana? Ini Oh, ini mungkin bajunya ini pakai dalaman manset jadi warna biru. Ini emang mereka Iya
Sudah selesai. Ini sama yang pas OKPD ini. Satu kelompok juga satu ya. Kenapa? Dia malu jadi pindah aja. Oh iya, malu dia, warnanya hijau ya. Sini warnanya merah. Yang sudah selesai siapa? Yang mau ke depan menjelaskan sedikit saja. Ini ya posternya, iya posternya. Kamu tadi bikin apa gitu, bikin poster tulisan apa? Gitu aja, ditunjukin. Cerah banget. Oke. Ya. Ayo. Kalian tadi bikin poster apa? Poster tentang Nah, itu kalimat ajakannya gimana? Iya, betul. Nah, pintar terus. Contohnya kalau sudah pagi itu lampunya dimatikan. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Beri dulu. Bagus. Ya, Mak Mira sudah selesai. Ayo, maju. Nih, kalian buat poster apa? Gunakan listrik secukupnya. Kayak gimana? Ini Nggak kan mau jadi dilatih nggak dulu. apa-apa. Kalau bikin kalimat ajakan untuk poster kayak gimana? Gunakan listrik secukupnya agar tidak boros dan lebih bermanfaat. Nah, contohnya kayak gimana? Ini mematikan kipas kalau tidak dipakai. Nah, ya betul. Ini kalian tadi bikin sendiri. Iya. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ini. Yeay. Mana ini dikumpulkan posternya? Ini juga yang paling bagus ya. Ini yang Mak Mira lucu banget ini. Udah selesai? Sudah, Bu. Nah, ini Ibu bagikan soal evaluasi ya. Nanti kalau sebentar lagi ini kita pulang, kalau nggak cukup nanti di rumah. Oke. Oh iya, sekarang udah bel. Nah, untuk soal evaluasinya dilanjutkan di rumah ya. Kita hari ini sudah belajar apa aja? Teknologi. Nah, manfaat teknologi di kehidupan kita apa? Tadi kan kita sudah belajar. Ya, Terus menjadi lebih praktis. betul. Terus cara gimana agar kita itu tidak memakai teknologi secara berlebihan? Dimatikan jika tidak dipakai. Betul. Terus kalau tidak penting kita tidak berlebihan gitu ya. Berhubung pelajaran pada siang hari ini kita sudah selesai. Silakan untuk beres-beres dan dulu untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Jika Ibu ada kurang